Nah, sekarang kepada Bapak, beliau ini seorang yang sangat rendah hati dan beliau juga diberi tugas untuk memimpin sebuah lembaga yang tidak terlalu jelas sebetulnya fungsinya apa, ya, dan anunya, tapi beliau tetap menjalankannya, betul ya Pak ya. Nah ya Pak, nah ini nggak ngoreksi saya Pak Ginanjar itu dia, ya, tapi beliau justru karena menyadari ketidakjelasan lembaga beliau berjuang mati-matian supaya lembaga ini menjadi jelas. Demikian kan ya? Setuju. Nah ya itu ya. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Kalau itu nggak keliru itu. Nah, ya. Makanya perlu saya menggantikan Pak Ginanjar untuk melakukan itu, Pak Jaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat sore. Sini ini banyak tamu yang terhormat. Jadi kalau Bapak aja grogi, apalagi kami, saya itu kan. Ini mungkin sebuah forum yang jarang kita bisa lihat. Seorang Pak Muchtar yang sudah sangat senior dihadiri oleh berbagai lapisan, termasuk Pak Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Republik Indonesia ke-6. Selamat Pak atas doktornya kemarin Pak. Tepuk tangan buat Pak SBY. Dan kami sebagai pimpinan lembaga negara, ya Pak, MPR, di sini ada juga Ketua DPR, hadir penuh. Jadi sebenarnya kalau kami ini berapat Pak Zul, kemudian Pak Ade dan sebagainya, itu GBHN dan amandemen itu udah bisa sekaligus sebetulnya Pak. Ayo, kalau gitu kita buat sekarang. Apalagi hadir di sini Wakil Ketua DPR Pak Lizon. Jadi ini Senayan pindah sementara ke gedung ini Pak. Apalagi banyak senior yang saya lihat, ada Pak Wiranto, ada Bang Ical di sana kan, yang sudah selesai untuk melakukan rekonsiliasinya Bang. Selamat. Sebab saya penting yang dia bilang itu, mudah-mudahan amandemen terjadi, penataan kelembagaan itu akan insya Allah akan terjadi Pak. Dan tentu banyak lagi, ada Pak Sidarto, mantan Ketua MPR, dan tentu para menteri. Ya kan, ada Pak Yasona Loli, sahabat saya yang bintang minggu lalu nih. Mana Pak Yasona Loli? Mana dia? Ah itu ada. Dan semuanya. Jadi mohon yang lain yang saya sangat sempatkan. Jadi Pak Muchtar Diyadi, ini kalau kita lihat dari nama saja sudah spesial tuh Pak Jaya. Muchtar kalau kita lihat dalam bahasa Arab itu artinya orang terpilih. Orang pilihan Pak. Kalau nggak percaya tanya sini yang ahli agama di sini siapa nih? Bang Riza Ramli barangkali ini. Oh salah, itu keliru benar saya. Iya kan? Hah? Said Agil sini kan? Mana Pak Said? Nah Pak Kiai, betul ya? Orang pilihan, betul. Jadi kalau saya salah Pak, beliau yang meluruskan. Jadi dari nama saja sudah orang pilihan. Riyadi yang banyak kita pakai, ya, lagi Selamet Riyadi, itu orang yang bijaksana. Jadi nama beliau ini adalah kombinasi orang pilihan yang bijaksana. Nama Pak itu adalah sebuah doa. Jadi nggak mungkin kita sembarangan mengasih nama. Tanya Pak SBY, pasti ada makna. Nah dengan nama inilah mungkin yang mengawal Pak Muchtar Diyadi itu, sehingga seperti yang sampaikan Pak Jaya, walaupun krisis 98 pun nggak pernah jatuh, bangkit terus dia. Begitu alasannya Pak Ginanjar. Jadi sebagaimana juga Bang Zul, ya, kami mungkin generasi yang lebih di bawah ya, yang muda, tentu mengenal Pak Muchtar pada zaman dulu, tentu mengenal kiprahnya. Ya, saya sebagai pengusaha muda, saya kembali dari Amerika tahun 88. Ya, jadi saya melihat bagaimana langkah-langkah beliau yang setiap apa yang dipegang itu selalu menjadi midas, ya, terutama di dunia perbankan. Saya pernah bertanya ke Pak Muchtar, saya pernah diundang makan malam sekali di rumah beliau, ya. Jadi begitu humble-nya beliau mengundang. Saya bertanya, bagaimana beliau memproses bisnis seperti tadi yang dijelaskan, ya, seperti yang Bang Zul katakan kayak konglomerasi. Tapi beliau mengatakan ini seperti air mengalir. Jadi Pak Irman dia bilang, saya tinggal di sini ini bukan saya ingin di properti. Saya ini kan orang bankir. Tetapi karena ada masalah itu, karena saya ingin membantu, akhirnya saya dapatlah tempat itu.
Apa yang ingin saya tangkap dari apa yang beliau katakan ini? Jadi beliau selalu dalam konteks walaupun sebagai bankir mencoba membantu, ya, secara baik. Tapi apakah itu menjadi sebuah lebih baik lagi usahanya? Nah itulah yang bisa kita lihat. Nah dari apa yang saya tangkap, kemudian pertemuan saya dengan Pak James, ya tentu kita mengikuti sebagaimana tadi yang telah dijelaskan oleh Pak Sofyan dan sebagainya, ya. Bahwa bagaimana beliau bisa membina rumah tangga sampai sekarang ini buat kami tentu menjadi sebuah generasi muda menjadi teladan, contoh. Karena bagaimanapun kemajuan seseorang atau bangsa pun bahkan kita tidak terlepas bagaimana kita membina keluarganya. Jadi inilah yang menurut saya menjadi teladan. Nah, buku yang beliau hadirkan ini sebagai manusia ide, saya juga sepakat ya. Bahasa beliau ini bukan hanya seorang ide tapi mampu melaksanakan ide itu menjadi sebuah action. Nah, ini selaras dengan apa perkembangan dunia yang sekarang yang dilakukan Pak Muhtar, bahwasa kemajuan sebuah bangsa itu tidak mungkin lagi digantungkan kepada sumber daya alam, tapi adalah sumber daya manusia yang ada 5 yang menurut saya itu dimiliki oleh Pak Muhtar. Konon katanya sumber kemakmuran bangsa itu pertama disebut dengan brain, ya, brain itu melahirkan ide, kreativitas dan inovasi seperti yang dilakukan oleh Pak Muhtar. Tetapi ini tidak cukup, tetapi harus ada dreamnya, ya, visinya. Sebagaimana kita lihat Pak Muhtar dari kecil bercita-cita jadi bankir, sebagaimana tadi ditayangkan, bagaimana beliau hijrah ke Jakarta, ya, dengan misi tetap menjadi bankir, mimpinya. Tetapi ini beliau lakukan dengan penuh semangat, spiritnya, ya, dengan percaya diri, jatuh bangunnya tetap beliau hadir. Tentu beliau sebagai umat beragama, ya, melakukan doa. Jadi prinsip-prinsip apa yang Pak Muhtar lakukan sehingga bisa sampai seperti sekarang, bahkan sehat, ya, dan juga usahanya makin baik, menurut kami adalah suatu hal yang menjadi pelajaran buat kita semua. Jadi Pak Muhtar, Bapak bukan hanya seorang yang penuh ide, tapi beliau adalah seorang yang punya visi yang penuh ke depan, dan juga dari sisi bagaimana beliau mendharma baktikan, ya, keterampilan entrepreneurnya dalam bisnis, tapi beliau juga transform menjadi seorang social entrepreneur melalui membangun rumah sakit dan pendidikan. Hanya bedanya barangkali banyak orang dapat uang, punya, terus melakukan semacam filantropis, yang memberikan sebagian. Tapi Pak Muhtar mungkin caranya berbeda, tapi spiritnya mungkin sama. Ya, beliau mendedikasikan semua apa yang dia miliki dan memfokuskan untuk bidang sosial, tapi melalui entrepreneurship sehingga bisa berkembang dengan lebih baik lagi. Itulah yang kita lihat Pak Muhtar yang membedakan, dan juga jangan lupa Pak Muhtar ini juga seorang nasionalisme, sebagaimana yang kita ikuti bukunya. Bahkan beliau ini juga termasuk orang yang melawan Belanda di tahun 47, karena Belanda mencoba kembali lagi masuk untuk mendirikan negara Indonesia Timur, dan beliau ditangkap. Oleh karena itu beliau dikirim ke Tiongkok dan beliau sekolah, dan setelah, ya, kembalinya Indonesia beliau bergabung lagi. Inilah seorang nasionalisme Pak Muhtar, pantas negara ini memberikan bintang jasa, ya, pada bulan Agustus yang lalu. Jadi beliau buat saya adalah seorang manusia yang komplit, dan mudah-mudahan apa yang beliau lakukan ini dan bukunya menjadi inspirasi buat kita semua, inspirasi buat bangsa Indonesia, ya, bahwa pengusaha itu adalah bagian daripada pembangunan nasional kita. Sepanjang, ya, pengusaha itu betul-betul mendedikasikan semuanya buat bangsa dan negara. Inilah yang menurut saya membedakan Pak Muhtar dengan yang lain. Sebagian dari kita, ya, banyak melakukan diversifikasi usaha, bahkan uang yang ada di sini bahkan berkembang di luar. Tapi saya melihat Lipo Group itu mencari uang dari luar, dilakukan rate segala macam, tapi uangnya itu dimasukkan dan dikembangkan Indonesia. Itulah menurut saya seorang nasionalisme pengusaha yang sejati. Sekian, terima kasih. Wow, terima kasih Pak, terima kasih. Tar dulu dong. Terima kasih. Saya ini orang Sumatera. Saya mau bacakan pantun untuk buku ini tuh, ya, Pak Muhtar. Ini pantunnya Pak Muhtar, saya berdiri ini. Menulis puisi di pohon lontar, penyair bersajak di atas papan, diiringi gendang si anak Medan. Ucapan selamat buat Pak Muhtar, manusia ide dan kaya gagasan, penuh inspirasi dan keteladanan. Terima kasih. Bukan main, ya, wow.
Saya kira Pak nanti tolong itu syairnya, Bapak berikan Pak SBY supaya dijadikan lagu itu tadi. Ya, ya, itu bagus sekali ya manunya.